Satreskrim Polresta Malang Kota menangkap seorang pelaku tabrak lari yang menewaskan seorang ibu di Jalan Ki Ageng Gribi, Kota Malang. Pelaku ditangkap 3 hari setelah kejadian karena kabur dari kejaran polisi. Inilah video rekaman CCTV kecelakaan lalu lintas antara mobil pick-up dan sepeda motor yang terjadi di Jalan Raya Ki Ageng Gribi, Kota Malang. Dalam kecelakaan ini, korban pengendara sepeda motor langsung tewas di tempat. Dalam rekaman CCTV terlihat pengendara mobil pick-up sempat berhenti, namun kemudian kabur tanpa menolong korban. Polisi yang melakukan penyelidikan dan dari hasil rekaman kamera CCTV, pelaku berinisial EB alias Kadal ditangkap unit laka Mapolresta Malang Kota. Pelaku ditangkap setelah 3 hari menjadi buron. Selain berhasil menangkap pelaku, polisi juga mengamankan kendaraan pelaku, yakni 1 unit mobil pickup dan sepeda motor milik korban. Berdasarkan keterangan kepolisian, pelaku EB melaju dari arah Cemoro Kandang menuju Ciliwung. Saat hendak melaju dari lampu merah, mobil pickup yang dikemudikan oleh pelaku menabrak sepeda motor korban yang berjalan searah dari sebelah kiri. Korban terjatuh, kemudian kepalanya terlindas roda belakang mobil pelaku dan korban tewas di tempat. Akibat kejadian tersebut, pelaku diancam Undang-Undang Pasal 310 Ayat 4 dan 312 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 6 tahun kurungan penjara. Pengemudi kendaraan pickup, dia kan mengangkut kayu, dia itu mau pulang ke rumah. Namun di jalan menyenggol kendaraan Honda Scoopy dari lajur kiri. Begitu. Kemudian terjadilah kecelakaan. Untuk Honda Scoopy-nya, korbannya pengemudinya jatuh dan sempat terkena ban belakang sebelah kiri dari mobil pickup. Kemudian mobil pickup tersebut sempat menepi ke sebelah kiri, berhenti sebentar, melihat TKP, namun menyampaikan ke masyarakat bahwa itu bukan penyebab kecelakaan karena saya. Setelah itu pengemudi pickup langsung melanjutkan perjalanan. Kita tertangkapnya pada tanggal 15, ya 13 kita olah TKP, tanggal 14 kita mencari data-data CCTV ataupun koordinasi dengan Samsat maupun menghubungi pihak pemilik kendaraan. Kemudian kita gelar perkara, dilanjutkan tanggal 15 untuk mengamankan dari tersangka. Pasalnya 2 ya, kita kenakan pasal 310 ayat 4 dengan korban meninggal dunia serta pasal 312 untuk korban tabrak lari, kecelakaan tabrak lari atau melarikan diri dengan ancaman hukuman 6 tahun. Simon Alfredo melaporkan. Sebanyak 91 orang warga penyandang disabilitas di salah satu panti asuhan di Kota Malang, Senin pagi melakukan vaksinasi dosis pertama. Vaksinasi warga penyandang disabilitas ini sebagai upaya mendukung program nasional percepatan vaksinasi terhadap warga masyarakat. Vaksinasi bagi warga penyandang disabilitas di salah satu yayasan panti asuhan diikuti oleh 91 peserta, di mana sebelum disuntik vaksin terlebih dahulu dilakukan screening kesehatan seperti pemeriksaan suhu tubuh, tensi darah, dan pemeriksaan kesehatan lainnya. Warga disabilitas yang dinyatakan sehat langsung disuntik vaksin oleh petugas vaksinator dari Dinas Kesehatan Kota Malang. Jenis vaksin yang disuntikan yakni Sinovac. Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko yang meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi warga disabilitas mengatakan bahwa vaksinasi bagi warga disabilitas ini berjumlah 91 orang. Wakil Wali Kota juga menambahkan bahwa vaksinasi bagi warga disabilitas selain dilakukan di panti asuhan, juga dilakukan secara door-to-door. Adanya vaksinasi bagi warga disabilitas ini diharapkan dapat mempercepat vaksinasi untuk warga disabilitas di Kota Malang yang totalnya mencapai 2.927 orang dan minimal tercapai 70%. Hari ini direncanakan ada 73 orang yang divaksin. Tapi dicek dulu kesiapannya. Dan insya Allah ada penambahan sekitar 18. Jadi 90-an lebih yang divaksin. Kemudian secara bertahap nanti akan dilakukan door to door untuk warga disabilitas yang memang tidak memungkinkan untuk datang ke puskesmas maupun ke tempat-tempat vaksin. Harapan kita
dari hampir 2.927 ya warga Kota Malang yang disabilitas itu mampu tercapai target daripada vaksinnya minimal 70%. Syukur-syukur kalau kita bisa lebih daripada itu. Simon Alfredo melaporkan. Musim kemarau yang masih berlangsung berdampak pada volume air sungai di kawasan Selerojo Dau yang mulai berkurang. Kondisi ini akan berdampak pada berkurangnya pasokan air ke lahan pertanian. Saat ini penggiliran jatah air mulai dilakukan untuk tetap menjaga ketersediaan air untuk lahan-lahan pertanian. Musim kemarau yang berlangsung berdampak pada menurunnya volume air sungai di kawasan Selerojo Dau, Kabupaten Malang. Sungai ini mengairi lahan pertanian di beberapa kawasan seperti Selerojo, Tegalwaru, Petung Sewu, Karangwidoro, dan beberapa wilayah lainnya. Ketika kemarau, volume air dipastikan akan menyusut dan berdampak pada berkurangnya pasokan air sehingga lahan pertanian sering kekurangan air, sekalipun jatah penggiliran air diberlakukan. Hal ini berdampak pada hasil panen yang tidak maksimal baik volume maupun kualitasnya. Di kawasan Selerojo, Petung Sewu, Karangwidoro, dan sekitarnya lebih banyak ditanami jeruk dibandingkan sayuran. Terlebih pada kemarau hanya sedikit lahan yang ditanami selain jeruk akibat keterbatasan faktor air setiap musim kemarau dari tahun ke tahun. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, apabila kemarau dan volume air mulai berkurang, maka penggiliran jatah air mulai diberlakukan dan sering tidak mencukupi sehingga tidak jarang petani membeli air untuk kebutuhan penyemprotan. Di lokasi terlihat volume air masih cukup besar mengalir dan sudah mulai ada penggiliran. Satu aliran untuk kawasan Selerojo dan sekitarnya, sementara yang mengalir ke sungai untuk daerah Karangwidoro dan juga sekitarnya. Berarti jatah air sudah mulai di ini, Pak ya? Ya sudah. Sejak kapan Pak mulai digilirnya? Sudah 2 mingguan 2 mingguan, Pak ya. Itu yang ada 2 arah ya. Yang kalau yang sungai ke arah mana itu? ke Karangwidoro. Terus Karangwidoro mana lagi? Ya daerah Karangwidoro. Kalau yang sebelah sini? Sini Selerojo. Tapi sudah mulai ini ya? Selerojo, Petung Sewu. Ya. Mulai dialihkan ya. Pak, pengalihannya berapa hari sekali Pak biasanya? 3 hari. 3 Sekali. Berapa? 3 hari sekali. 3 hari sekali Pak ya. Gilir. Digilir Pak ya. Tapi mungkin volumenya sudah mulai turun Pak ya. Sebenarnya masih belum turun sih volumenya. Tapi kalau sudah dibagi, sudah di pemberlakuan? Banyak yang butuh air, pengairan. Oh ya, pengairan ya. Hal kemarau seperti ini Pak. Tapi rata-rata ini Pak ya, sudah jeruk semua Pak ya? Iya kalau dasar semua. Semua Pak. Pak, ini kalau jeruk kalau kurang air seperti apa nih, walaupun kuat tapi kehasilnya nanti Pak? Kalau sudah pernah dibasahi ya. Stres jeruknya. Kalau memang nggak pernah dibasahi nggak stres. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Menjelang berakhirnya PPKM level 4 dan ramainya aktivitas masyarakat berdampak pada meningkatnya kunjungan ke pasar. Walaupun belum signifikan, para pedagang dan warga pasar berharap kondisi ini bisa semakin membaik agar perekonomian masyarakat bisa kembali pulih. Mulai longgarnya akses jalan pada PPKM level 4 berdampak pada meningkatnya aktivitas kegiatan masyarakat. Hal ini juga berdampak dan dirasakan oleh para pedagang pasar. Para pembeli yang datang ke pasar mulai ada peningkatan sehingga ada kenaikan pendapatan walaupun masih jauh apabila dibandingkan pada kondisi normal. Ada peningkatan jumlah pembeli ini disambut positif para pedagang karena pada awal-awal pemberlakuan PPKM darurat, pasar cenderung sangat sepi sehingga omset pendapatan turun drastis. Menurut salah seorang pedagang sembako di Pasar Karangploso menjelaskan, sudah 2 hari pembeli agak ramai dan untuk harga relatif stabil, hanya harga minyak goreng yang mengalami kenaikan. Di Pasar Karangploso terlihat aktivitas pedagang tetap normal, walaupun beberapa harga mengalami kenaikan seperti minyak goreng. Telur masih turun naik, sementara beras relatif stabil. Untuk harga sayur eceran, sebagian besar mengalami penurunan harga sudah sejak beberapa waktu yang lalu. Mulai rame, Ya. juga langganan ya 1-2 itu mulai datang lah. Mulai datang Bu ya. Iya. Sejak kapan itu Bu ada mulai agak ramainya? Ya 2 hari inilah. 2 hari ini Ya 2 hari ini. agak ramai Bu ya. Ya Untuk harga-harga sendiri gimana Bu? harga hanya minyak yang Naik? naik ya. Naik Minyak. berapa? Minyak naik 2.000.
2.000 Bu ya. Iya. Untuk yang lain tuh Yang lain yang telur beras stabil, telur naik turun. naik turun. Tergantung anu Iya. Pak ya. Bu, ramainya seberapa sih? Kenaikan ramainya berapa persen dibandingkan awal-awal PPKM nih? Ya, Awal PPKM kan sepi betul ya Bu ya. iya ya. Betul ya. Berapa ya belum begitu anu. Tapi yang Masih jelas 2 hari. Ya. masih 2, tapi alhamdulillah Bu ya. Ya, tuh, alhamdulillah. Alhamdulillah langganan sudah. Iwan Hikmawan melaporkan. Upaya untuk mempercepat proses pelayanan di masa pandemi COVID-19, semua warga membutuhkan pelayanan dengan cepat. Dinas Kesehatan Kota Batu bekerjasama dengan Public Safety Center atau PSC dan PMI akan meluncurkan aplikasi Public Service Center, di mana aplikasi ini akan mempercepat pelayanan kesehatan di wilayah Kota Batu. Bertempat di Markas Palang Merah Indonesia Kota Batu, Dinas Kesehatan bersama anggota PMI dan PSC menggelar sosialisasi peluncuran aplikasi Public Safety Center atau PSC 119. Adapun rencana aplikasi PSC 119 bertujuan untuk kebutuhan masyarakat dalam mempercepat pelayanan kesehatan baik penderita COVID-19, pertolongan pertama kecelakaan maupun pelayanan kesehatan lainnya, sehingga masyarakat Kota Batu yang membutuhkan pelayanan kesehatan akan cepat terakses oleh petugas kesehatan. Kabid Pelayanan Sumber Daya Kesehatan Kota Batu menjelaskan, dengan adanya aplikasi PSC 119, nantinya tidak ada kata hoax jika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan, karena selama ini sering terjadi hoax saat petugas PMI maupun PSC menerima konfirmasi informasi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Dr. Icang menegaskan aplikasi ini tidak bisa dibuat main-main atau iseng karena masyarakat jika menghubungi lewat aplikasi akan tercantum nomor induk kependudukannya. Dan aplikasi PSC 119 juga akan disebar ke puskesmas dan rumah sakit di Kota Batu. Aplikasi PSC 119 sebelum diluncurkan terlebih dahulu akan disosialisasikan ke seluruh masyarakat Kota Batu dan rencananya akan diluncurkan September bulan depan. Ini adalah salah satu upaya kami dari Dinas Kesehatan untuk mempercepat proses pelayanan di masa pandemi ini yang semuanya membutuhkan pertolongan dengan cepat. Ya, maka kita dari tim PSC yang juga masih bergabung juga dengan anggotanya juga dari PMI juga, kami akan meluncurkan aplikasi untuk PSC-nya Kota Batu. Sehingga apabila masyarakat membutuhkan pertolongannya akan lebih cepat terakses di situ dan tidak ada hoax di sini atau mencoba main-main. Karena di situ ada nomor NIK-nya. Ya, jadi akan ketahuan sekali kalau ini hanya main-main dan sebagainya. Sehingga tim kami akan cepat merespon. Yang dimana nanti ke depannya ini aplikasi ini akan langsung diteruskan ke rumah sakit, puskesmas ataupun klinik-klinik yang terdekat dengan lokasi, kedepannya begitu. Tetapi untuk sementara ini hanya mempercepat proses, sehingga kami tampung data tersebut langsung oleh admin kami, baik di Dinkes, di Budiah ataupun Bu Lela, ada yang ada di PSC di sini, langsung akan merespon menjawab tanggapan tersebut. Keluhannya apa? Sudah pernah swab belum? Ya, alamatnya di mana sih? Oke, langsung ditanggapi. Baru nanti yang namanya bunyi titit itu akan berhenti setelah ditanggapi. Akan ketahuan dari pihak mana yang belum ditanggapi atau direspon. Ya, akan berbunyi terus sampai berbeken kupingnya mungkin begitu, ya, sehingga terpaksa harus menjawab respon dari masyarakat tersebut. Aplikasi PSC 119. PSC 119 Kota Batu ya. Kegunaannya untuk apa aplikasi ini? Atau apa saja yang bisa lapor di sini, ya. Untuk sementara yang kami jaringkan yaitu pertama kedaruratan medis, yang kedua kasus kecelakaan, ya, kami bisa untuk melakukan panggilan melalui kecelakaan. Ambulan? Ya, pasti akan bisa, responnya pasti akan ambulan. Kemudian yang ketiga jangan lupa kasus COVID. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. KONI Kota Batu menyumbangkan 9 atlet, 4 mekanik, dan 2 pelatih bagi Jatim dalam PON ke-20
2021 Papua yang akan dilaksanakan pada awal Oktober mendatang. Hal ini menyusul pemberitahuan resmi dari KONI Provinsi Jawa Timur kepada KONI Kota Batu. Kota Batu patut berbangga 15 putra daerah asli Kota Batu menjadi patriot olahraga untuk memperkuat kontingen Jawa Timur di ajang PON ke-20 2021 Papua yang akan dilaksanakan awal Oktober mendatang. 15 patriot ini diantaranya 9 atlet, 4 mekanik, dan 2 pelatih. Tak hanya atlet, ada juga mekanik para layang dari Kota Batu yang dikirimkan dalam PON Papua ini. Pelatih pencaksilat Kota Batu Edi Suhartono juga dikirimkan menjadi duta olahraga dalam PON Papua. Atlet lain yang juga dikirim menjadi duta olahraga ke Papua adalah Nafa Amadea, atlet senam laut dari Kota Batu. Ketua Umum KONI Kota Batu Dr. Andes Mahfud menjelaskan, sebagian besar atlet dan mekanik yang mewakili Kota Batu menjadi duta olahraga Jawa Timur dalam PON Papua adalah dari para layang. Namun di antara deretan atlet, pelatih, dan mekanik ada yang sedikit istimewa dengan munculnya atlet dari cabang olahraga bermotor yang mewakili cabang olahraga yang berada di bawah naungan IMI atau Ikatan Motor Indonesia meski di Batu belum ada induknya. KONI Kota Batu sendiri merencanakan akan melepaskan kontingen PON Papua dari Kota Batu pada saat Hari Olahraga Nasional atau HORNAS pada 9 September 2021 mendatang di Balai Kota Among Tani Pemkot Batu. Mahfud menegaskan meski para atlet ini mewakili Jawa Timur, ketika mereka meraih prestasi saat PON nanti, KONI Kota Batu akan memberikan bonus sekaligus anggaran untuk uang saku atlet. Sesuai dengan RAB yang sudah disusun oleh KONI Kota Batu, jika ada atlet yang mendapatkan medali emas dalam PON, maka akan mendapat bonus sebesar 30 juta rupiah. Untuk PON di Papua yang akan dilaksanakan di bulan awal Oktober 2020 nanti, Kota Batu menyumbangkan sejumlah 9 atlet dan 6 pelatih dari 4 cabang olahraga pada kontingen Jawa Timur. Adapun atletnya terdiri dari cabur para layang sejumlah 6, 4 orang putra dan 2 orang putri, kemudian selam laut 1 orang putri, kemudian tarung derajat 1 orang atlet putra, dan bermotor 1 orang atlet putra. Kami berharap seluruh masyarakat Kota Batu memberikan dukungan serta doa kepada atlet-atlet kita, putra-putri terbaik kita yang akan mewakili Provinsi Jawa Timur di kancah PON. Di tingkat yang ini adalah ajang kompetisi multi-event tingkat nasional yang tertinggi di tingkat nasional. Sehingga harapan kami masyarakat Kota Batu benar-benar bisa memberikan dukungan positif. Mudah-mudahan putra-putri terbaik kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Yanto Yancung melaporkan.